Tribuana Tunggadewi sangat sedih. Untuk membuang rasa sedih, dia mengunjungi adiknya di Puri Madukara. Pada saat mereka berdua sedang bercakap-cakap di ruangan dalam, Raja Padmi masuk. Dua orang putri Majapahit itu segera mengadukan nasib mereka kepada sang ibu. Oh, Ibunda. Tahukah Ibunda, mengapa Kanda Prabu Jayanegara menyuruh kami tinggal di Majapahit? Bunda, kami sudah berkali-kali menanyakan alasannya. Tapi Kanda Prabu selalu berusaha menghindarinya. Apa sebenarnya maksud Kanda Prabu? Untuk apa kami berdua ditarik kembali ke Majapahit? Hamba sendiri sudah merasa kerasan tinggal di Istana Wengker. Sementara Yunda Tunggadewi juga sudah merasa bahagia menjadi batara di Kahuripan. Tenanglah anak-anakku. Jangan risau. Anggap saja ini merupakan cobaan hidup. Tapi sampai kapan kami harus tinggal terkurung seperti ini, Ibunda? Sampai kapan kami harus diperlakukan seperti dua orang tawanan? Kalian jangan mencurigai saudara tuamu. Mungkin Jayanegara bermaksud baik. Ibunda, apakah Ibu Raja Padmi sudah membicarakannya dengan Ibunda Ratu Tribuana? Sudah, Raja Dewi. Aku sudah membicarakannya. Dan Yunda Tribuana berjanji akan menemui Jayanegara untuk memberikan teguran. Hamba lihat, sekarang ini Kanda Prabu Jayanegara lain. Tidak seperti dulu lagi, Bunda. Benar, Ibunda. Kami tidak melihat Kanda Prabu Jayanegara seperti yang pernah kami lihat dulu, sewaktu kami masih anak-anak. Jayanegara sekarang kan sudah menjadi raja. Tentu saja dia harus bersikap lain. Dia terlalu sok berkuasa, Bunda. Hamba kecewa melihat perkembangan Kanda Prabu Jayanegara sekarang ini. Sudahlah, Tunggadewi. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara tuamu. Dan dia adalah Raja Majapahit. Kalian harus menghormatinya. Jangan menaruh kecurigaan apa-apa. Kalian berdua harus dapat menerima keadaan ini dengan perasaan tenang dan tangan terbuka. Jangan membantah keinginan saudara tuamu. Kau dengar kata-kata Ibu, Tunggadewi, Raja Dewi? Iya, Ibu. Hamba dengar. Ibunda, terima kasih atas nasihat-nasihat Ibu. Maaf, Ibunda Ratu. Saya tidak bisa lama-lama. Jayanegara, aku ini apamu? Hah? Kurang ajar sekali. Tunggu, Jayanegara. Jangan pergi dulu. Aku ingin bicara denganmu. Saya masih mempunyai banyak pekerjaan yang penting, Ibunda Ratu. Tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaanmu yang penting itu. Ini jauh lebih penting. Berani sekali kau berkata seperti itu di depanku. Karena kau pikir sekarang kau sudah menjadi raja, begitu? Ingat, Kalagemet. Kalau aku tidak mengangkatmu sebagai putra, kau tidak akan bisa menjadi raja. Kau tidak akan bisa duduk di atas singgasana dan memerintah Majapahit seperti sekarang ini. Baiklah, Ibunda Ratu. Apa yang ingin Ibunda Ratu bicarakan? Silahkan. Kau harus berkata jujur kepadaku, Jayanegara. Aku ingin tahu apa alasanmu yang sebenarnya, sehingga Tunggadewi dan Raja Dewi kau panggil kembali ke Majapahit. Saya sangat menyayangi mereka, Ibunda Ratu. Saya tidak ingin berjauhan dengan adik-adik saya. Itu bukan alasan yang sebenarnya. Mengapa kau tidak berterus terang saja kepadaku, Jayanegara? Saya sudah mengatakan yang sesungguhnya, Ibunda Ratu. Alasan apa lagi yang ingin Ibunda Ratu dengarkan? Sekarang kau berani berdusta kepadaku? Saya tidak berdusta, Ibunda Ratu. Dusta? Kau sudah berdusta?
Jaya Negara, sampai hati kau melakukannya kepadaku. Dari kecil aku mengasuhmu dengan penuh kasih sayang. Aku memeliharamu seperti anak kandungku sendiri. Dan aku memberikan kesempatan untuk bisa naik tahta Majapahit. Semua ini kulakukan karena kasih sayangku kepadamu, Kalagemet. Tapi balasan apa yang kuterima? Jawaban apa yang kuperoleh dari Jaya Negara, anak angkatku ini? Oh, dewata aku, berikanlah penerangan di hati putraku yang sedang gelap. Ampun, Ibunda Ratu. Maafkan saya. Saya telah membuat sakit hati Ibunda Ratu. Maafkan saya. Jaya Negara. Iya, Ibunda Ratu. Kau pasti mempunyai maksud tertentu, sehingga kau mengambil keputusan menyuruh 2 orang adikmu kembali ke Majapahit. Sekarang katakan dengan sejujurnya kepadaku. Katakan, apa sebenarnya keinginanmu, Jaya Negara? Awas, jangan lagi kau berdusta kepadaku. Jika kau berdusta, aku dapat melihat dusta itu memancar dari matamu. Jangan, Kalagemet. Jangan dustai ibumu ini. Ampun, Ibunda Ratu. Memang saya mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga saya terpaksa menarik Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Sri Raja Dewi kembali ke Majapahit. Apa alasanmu? Saya takut mereka akan berkenalan dan menjalin cinta dengan para ksatria dari negeri-negeri bawahan. Mengapa kau harus takut? Saya tidak ingin mempunyai saingan. Saingan apa? Kalau Tunggadewi dan Raja Dewi menjadi istri orang, bukankah itu artinya saya mempunyai saingan? Saudara-saudara ipar saya itulah saingan saya. Saya tidak ingin mempunyai adik-adik ipar yang nantinya akan merongrong kewibawaan serta kekuasaan saya. Itulah alasan saya, Ibunda Ratu. Begitu. Jaya Negara. Iya, Ibunda Ratu. Sepicik itukah pikiranmu? Sedangkal itukah penalaranmu? Oh, Jaya Negara. Alangkah bodohnya kau ini. Alangkah piciknya. Ibunda Ratu, kalau saya mempunyai adik ipar, sudah jelas itu merupakan saingan saya. Ibunda Ratu boleh sependapat dengan saya ataupun tidak. Tapi itulah keyakinan saya. Jaya Negara, mengapa kau harus takut? Rasa takut tidak bisa dibawa-bawa untuk memerintah sebuah negeri. Hasilnya pasti tidak akan membuat kesejahteraan orang banyak. Kau takut bersaing dengan saudara-saudara ipar yang belum tentu mempunyai niat merongrong kekuasaanmu. Dengar, Jaya Negara. Sebenarnya, kau hanya takut kepada bayang-bayanganmu sendiri. Saingan itu tidak ada. Tidak pernah ada. Mengapa kau harus takut? Ibunda Ratu, kalau saya tetap memberikan kebebasan kepada Tunggadewi dan Raja Dewi, saingan itu pada akhirnya akan muncul juga, Ibunda. Mengapa kau mempersoalkan barang-barang yang belum pasti? Saya perlu berjaga-jaga, Ibunda Ratu. Saya harus tetap waspada. Jaya Negara, dari siapa kau belajar memelihara rasa kecurigaan yang jahat ini? Tidak. Saya tidak belajar dari siapa-siapa, Ibunda Ratu. Saya mempunyai pemikiran sendiri. Saya adalah raja. Dan saya tidak ingin ada orang datang mengganggu kekuasaan saya. Kalau kau dapat memerintah negeri ini dengan baik, mengapa harus takut? Kalau kau mampu bersikap adil dan bijak, tak ada yang perlu ditakutkan.
tak akan ada orang yang berani merongrong kewibawaan dan kekuasaanmu. Mereka semua akan sujud kepadamu dengan rasa tulus. Mereka akan mentaati perintah-perintahmu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kalau kau memerintah negeri ini dengan rasa takut dan cemas, mencurigai setiap orang, memusuhi orang yang belum tentu berniat buruk kepadamu, ibu akan bersedih hati, anakku. Kau raja yang menyedihkan. Sikap seperti itu hanya akan membawa malapetaka, bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan juga untuk orang banyak, untuk masyarakat luas, untuk bawahan-bawahanmu, untuk rakyatmu. Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Jadilah raja yang bijak. Jadilah raja yang berwawasan luas. Ikutilah jejak Ramandamu. Kalau Ramandamu mempunyai sikap seperti kau sekarang ini, dipenuhi rasa takut, curiga pada semua orang, negeri Majapahit tidak akan pernah berdiri. Selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Putri Tribuana segera melangkah pergi. Untuk sesaat lamanya, Prabu Jayanegara duduk di atas kursi berukiran indah. Beliau nampak termangu-mangu. Tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya menjadi merah. Beliau nampak kesal dan marah. Oh, Ibunda Ratu. Dia bukannya mendukung keputusanku, malah sebaliknya, memojokkan aku. Tapi apa peduliku? Ibunda Ratu memang orang yang paling kuhormati di istana ini setelah Ibu Indreswari, ibu kandungku sendiri. Tapi kalau dia berani menentang perintahku, berani menolak keinginanku, aku pun tidak perlu lagi menuruti kata-katanya. Masa bodoh dengan Ibunda Ratu. Akan kupertahankan apa yang sudah kuputuskan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus tetap tinggal di Majapahit. Sore yang indah, Sang Dewangkara memancarkan sinarnya yang berwarna lempayung sutra, membasuh puncak-puncak bangunan istana Majapahit. Awan putih berarak ke selatan. Angin mendayu perlahan-lahan, mengusap pohon-pohon Brahmastana yang tumbuh di sudut-sudut halaman istana Kaputren. Putri Tribuana Tunggadewi duduk di depan jendela Puri Manganti. Pandangan matanya menerawang jauh. Dia baru saja mendapat penjelasan dari Ibunda Ratu mengenai sikap Sang Prabu Jayanegara. Hatinya menjadi sedih. Wajahnya mendung, bertentangan dengan suasana indah yang sedang berlangsung di sekitarnya. Kanda Prabu Jayanegara. Sungguh aneh jalan pikirannya. Tidak masuk akal. Mengapa dia takut mempunyai adik-adik ipar? Mengapa dia mencurigai sesuatu yang belum tentu terjadi? Alangkah lucunya. Lucu, tapi menyedihkan. Mengapa seorang raja besar seperti Kanda Prabu Jayanegara harus takut mempunyai saingan adik-adik ipar? Tapi aku tahu siapa Kanda Prabu Jayanegara. Dia akan sampai hati berbuat apa saja. Aku dapat membaca wataknya. Dia bisa berbuat kejam jika perasaannya terganggu. Dewata aku. Sang Yang Widiwasa. Berilah aku dan adikku Raja Dewi kekuatan. Siramkanlah api semangatmu yang bernyala-nyala, sehingga kami tidak menjadi putus asa. Sekarang, kami terkurung menjadi tawanan. Entah berapa lama
kami harus mengalami nasib seperti ini. Hanya Engkau yang tahu. Karena semua ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu segera sadar akan kekeliruannya. Mudah-mudahan dia mencabut keputusannya dan mengembalikan kami berdua ke Kahuripan ataupun ke Wengker. Kakang Cakradara, sekarang tak ada lagi kesempatan kita bertemu dan berpandang mata, Kakang. Kanda Prabu Jayanegara telah memutuskan kesempatan-kesempatan kita yang manis. Oh, Kakang Cakradara, sampai kapan kita harus menahan rindu dendam ini? Sampai kapan kita akan mendengarkan madu suara, hal-hal yang menyenangkan, Kakang? Oh, aku sudah sangat kangen padamu, Kakang. Sampai kapan aku harus mengalami madana raga, penyakit cinta ini? Sementara itu di Puri Madukara, sang putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi juga sedang duduk termenung di depan jendela. Wajahnya sendu, matanya sayu memandang kejauhan ke angkasa biru yang disaput awan. Kakang Kuda Merta, sekarang aku melihat Kusumadruma berbunga sendirian di Taman Sari. Alangkah sepinya hari ini. Kakang, kau tidak di sampingku lagi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu kembali untuk memadu kasih, Kakang. Biasanya, setiap hari Buddha, kau datang ke Istana Wengker, membawa Katipaya Kusuma dan beberapa kuntum bunga yang sedang mekar. Sekarang kesempatan itu tidak akan pernah datang, Kakang. Harapan sirna karena keputusan Kanda Prabu Jayanegara yang kejam dan bengis. Alangkah sakitnya Raga Manyu. Rindu dendam di dalam hati. Tak ada seorang kawiwara, penyair ulung, mampu melukiskan sakit hatiku. Kakang Kuda Merta, kalau kebetulan kau sedang berada di halaman, lihatlah ke atas. Tataplah awan putih yang berarah ke selatan. Dan di sana, pandangan mata kita akan bertemu untuk berkata-kata dari tempat yang jauh. Oh, kekasih hatiku, tahukah kau sekarang aku sedang merindukanmu? Aku duduk di depan jendela sambil mengenang wajahmu. Hanya ditemani ketangga berbunga. Angin bertiup mengusap pucuk-pucuk Brahmastana. Dan sinar sang Dewangkara membias di atas rumput-rumput hijau. Kakang Kuda Merta, jangan palingkan wajahmu. Kenangkan pertemuan-pertemuan kita yang manis, yang barangkali tidak akan pernah kita alami lagi. Mungkinkah cinta menjadi sirna di tengah jalan? Dan Madana Tantra, buku pedoman cinta terkoyak, lalu terbang bersama angin malam.
Kau lain, Adik Kuda Merta. Kau banyak diam di perjalanan. Iya. Kau juga tidak banyak berkata-kata, Kakang Cakradara. Wajahmu nampak murung. Kau sudah sampai di Istana Kahuripan? Sudah. Tapi aku menemukan Istana Kahuripan kosong. Oh. Beberapa hari yang lalu, Dinda Tunggadewi berangkat ke Majapahit bersama Paman Gajah Mada. Sama. Aku juga menemukan Istana Wengker kosong. Dinda Raja Dewi juga pergi ke Majapahit. Pasti ada apa-apanya. Mengapa tiba-tiba mereka pergi ke Majapahit? Menurut seorang abdi Istana Wengker, Dinda Raja Dewi dipaksa tinggal kembali di Majapahit oleh Kanda Prabu Jayanegara. Mengapa harus tinggal kembali di Majapahit? Pasti Kanda Prabu Jayanegara mempunyai niat-niat yang kurang baik. Aku mencoba dan minta penjelasannya. Kita bisa menemui mereka, Kakang Cakradara. Kita tidak mempunyai cara lain, Adik Kuda Merta, kecuali kita memberanikan diri menyusup ke dalam Istana Majapahit. Cakradara adalah salah seorang pangeran Kahuripan. Sudah beberapa saat lamanya dia menjalin cinta dengan Putri Tribuana Tunggadewi. Demikian pula Kuda Merta. Dia seorang pangeran Wengker. Mereka nampak sangat kecewa karena dua orang putri sekarang kembali ke Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.